Episode 183, Ipana mengigau. Sore ini, Fajri akan kembali mengikuti ujian kedua pada cabang lomba fisika. Ia masih sibuk mencari keberadaan Ivana sebelum ia turun ke bawah dan menuju ballroom hotel. Puas berkeliling, namun ia tidak menemukan adik kecilnya. Ia hanya menemukan Fajira yang tengah bersiap-siap untuk menemani ia pergi nanti. "Bunda, Dede mana?" tanya Fajri. "Dede tadi diajak keluar sama Oma, sayang. Dede kelihatan bete dari tadi," ucap Fajira mengedikkan bahunya. Fajri terdiam, tumben adiknya tidak berpamitan terlebih dahulu. Tapi ia tahu apa penyebab bad mood Ivana. Gadis itu cemburu karena kedekatannya dengan Raisa. Fajri hanya menghela napasnya dan tersenyum, berpikir bagaimana cara untuk membujuk Ivana nanti. "Yuk sayang, kita pergi," ucap Fajira tersenyum. "Iya bunda." Mereka pergi menuju ballroom hotel bersama dengan Rizka dan Raisa. Sementara Irfan dan Rai mendadak harus pulang hari ini karena ada pekerjaan yang tidak bisa untuk diundur, sehingga dengan berat hati mereka harus meninggalkan Fajri dan Ipana di sana. "Bunda," wajah sendu Fajri tergambar jelas. "Sabar sayang, yang penting abang sudah lolos satu cabang lomba kan?" ucap Fajira tersenyum sambil membalas pelukan Fajri. "Iya bunda, berarti belum rezeki abang," ucap Fajira menenangkan. Fajri gagal untuk masuk ke dalam grand final dalam cabang lomba fisika. Ia hanya mampu menempati urutan keempat setelah Jepang, Cina, dan Malaysia. Lengkap sudah kesedihan pria kecil itu hari ini. Bahkan Ipana belum terlihat batang hidungnya sedari tadi. Fajira segera mengajak putra kebanggaannya untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Ia tahu jika Fajri sangat ambisius untuk membuat dirinya bangga. Seperti inilah jadinya ketika ia gagal, Fajira akan kesusahan untuk membujuk pria kecil itu. Ketika mereka hendak berjalan, Bunga kembali mencari gara-gara dengan Fajri yang menatap pria tampan itu dengan tatapan tidak suka dan meremehkan. "Ternyata anak jenius se-Indonesia bisa nggak lolos juga ya," ucap Bunga. "Kenapa? Kakak mau cari masalah lagi sama Aji?" tanya Fajri mengernyit. Fajira dan Rizka hanya menatap dan menyaksikan respon Fajri. Jika sudah bermain fisik dan kekerasan nanti barulah ia turun tangan untuk memisahkan mereka. "Enggak tuh, kasihan ya nggak lolos, padahal kurang beberapa poin lagi," ejek Bunga semakin menjadi. "Nggak masalah, yang penting cabang matematika udah masuk grand final, nggak dapat juara pun nggak masalah. Aji sudah bisa membawa nama Indonesia semakin harum di tingkat internasional," ucap Fajri tersenyum semirik. Mereka terdiam seolah tertampar dengan ucapan Fajri yang begitu menusuk hingga ke jantung. Bunga kalah telak, ia berniat untuk mempermalukan Fajri namun sekarang berbalik. Ia menjadi malu dengan kata-katanya sendiri. Sementara Fajira dan Rizka hanya bisa menahan senyumnya ketika mendengarkan perkataan pria kecil dan tampan itu. "Sudah ya, akui saja kekalahan kamu, jangan sampai ucapan yang tidak berbobot itu semakin membuat kakak jatuh. Akui saja jika Aji memang lebih pintar dari kakak," ucap Fajri tersenyum. Mereka semakin bungkam dan tidak berkutik. Fajri segera berlalu dengan wajah yang kembali sendu karena mengingat dirinya hanya butuh 2 poin saja untuk mengalahkan siswa yang berasal dari Malaysia. "Sudah bang, jangan sedih seperti itu. Besok grand finalnya akan diadakan, jadi abang harus semangat. Buktikan jika abang bisa menang," ucap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Fajri lembut. "Iya bunda, tapi sedih aja rasanya karena hanya abang dan dede yang lolos, selebihnya nggak dapat bunda. Ini seperti beban untuk abang," ucap Fajri. "Nggak apa-apa, abang kan sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Untuk bunda, untuk ayah, untuk keluarga, untuk sekolah juga, bahkan untuk Indonesia," ucap Fajira semangat. "Iya bunda benar, setidaknya abang sudah melakukan apapun yang abang bisa, begitu kan bunda?" ucap Fajri kembali bersemangat. "Iya sayang, jangan sedih lagi ya. Yuk kita menyusul dede," ajak Fajira senang. "Yuk bunda." Mereka tidak jadi pergi ke kamar namun memilih untuk menyusul Ivana ke restoran yang ada di lantai dasar hotel itu. Rumah makan khas Indonesia yang disediakan khusus oleh Irfan untuk mengenalkan Indonesia kepada para wisatawan yang menginap atau hanya sekedar makan di dalam restoran itu. Ivana memeluk Fajri dengan erat. Ia merasa bersalah karena tidak menemani abangnya tadi saat ujian. Ditambah mendengar kabar jika Fajri tidak lolos untuk masuk ke babak selanjutnya. "Dede mau apa sayang?" tanya Fajri lembut ketika melihat Ivana tidak memakan apapun.
Belum mau apa-apa bang, lirik Ipana. Dede kenapa sayang? Tanya Fajri mengernyit. Gak apa-apa Dede mau peluk, abang aja, ucap Ipana. Fajri paham, pasti gadis ini kembali merasa bersalah karena tidak ada di sampingnya ketika ia merasa sedih. Gadis kecil itu tidak lepas dari Fajri hingga mereka kembali ke kamar dan beristirahat. Malam menjelang, semua siswa sudah berkumpul di dalam ruang tamu lantai tertinggi itu. Mereka sedang belajar bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian besok. Fajri yang sudah terlihat kelelahan itu memaksakan diri untuk membantu para siswa mengulang kembali pelajaran mereka. Kenapa Bunda Fajri nggak jadi guru saja? Tanya mereka. Bunda kan sudah jadi dokter, ucap Fajri tersenyum. Sementara Fajri dan Ipana malah tertidur di atas karpet lembut sambil berpelukan. Sungguh dua anak jenius itu terlihat tidak peduli dengan orang-orang yang tengah antusias mendengar penjelasan dari Fajira. Keadaan tenang itu seketika menjadi gelak tawa ketika mendengarkan gumaman dari Ivana. Ya, akar pangkat 2 nanti ditarik akarnya terus ikat ke tiang sana, ucap Ivana mengigau sambil tersenyum. Fajira terkejut mendengarkan ocehan anaknya. Ia segera mendekat ke arah Ivana dan memperbaiki posisi tidur gadis cantik itu yang terlalu lama menghimpit lengan kecil Fajri. Peluk bang, racau Ipana manja sambil memeluk Fajri kembali. Semua orang hanya terkekeh dan menatap dua anak jenius itu. Ini sesuatu yang sangat langka, tidak mungkin bisa dilihat kembali, begitu pikir mereka. Setelah Fajri menyelimuti anak-anaknya, ia kembali bergabung dengan siswa untuk mengajarkan mereka tentang cabang olimpiade yang tersisa. Mereka bisa paham dari mana kepintaran Fajri dan Ipana berasal. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, mereka segera kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat setelah membersihkan bekas makan mereka masing-masing. Fajri yang merasa sangat lelah terlelap di samping Ipana dan memeluknya. Rizka dan Raisa sudah tertidur di kamar tamu. Mama dan Papa juga sudah terlelap. Ceklek, Irfan datang dari Indonesia dengan membawa beberapa pesanan Fajri. Hatinya menghangat melihat pemandangan itu. Ia segera membersihkan diri dan berganti pakaian. Setelah selesai, ia segera berbaring di belakang Fajri, memeluk anak dan istrinya dengan lembut, bergabung dalam selimut yang sama, berharap malam ini tidak berakhir dengan cepat.